kasih ya Bu sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat mewawancara Ibu mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin. Ya Bu, izinkan saya Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk menganalisis kasus-kasus dilema etika dan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan pada sekolah yang Ibu pimpin. Iya, siap Mangga. Iya, pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Nah, bagaimana untuk mengidentifikasi itu termasuk dilema etika atau bujukan moral ya? Nah, kalau dilema etika itu ada hal yang benar lawan hal yang benar. Nah, itu nanti untuk pengambilan keputusannya kita membutuhkan prosedur. Sedangkan untuk bujukan moral itu benar melawan salah. Tentu saja untuk mengambil keputusannya kita akan mengambil keputusan yang benar. Yang salahnya kita tinggalkan atau tidak kita ambil seperti itu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti dilema etika yang tadi Ibu sebutkan. Iya. Nah, prosedur atau langkah yang diambil itu ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya sesuai dengan nilai kebajikannya, tentu saja kita melihat paradigma mana yang akan kita gunakan. Kan di sana ada 4 paradigma ya. Ada individu lawan kelompok, kemudian keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek melawan jangka panjang. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk mengambil keputusannya kita bisa menggunakan 3 prinsip resolusi itu ya. Yang pertama, apakah kita akan menggunakan berpikir berbasis hasil akhir, ataukah berbasis rasa peduli, ataukah berbasis peraturan. Itu yang dilakukan dalam mengambil keputusan ketika ada dilema etika yang terjadi di sekolah. Setelah tadi mengidentifikasinya dengan 4 paradigma, kemudian dengan 3 prinsip, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya. Nah, yang dilakukan itu kita melaksanakannya dengan 9 langkah pengambilan keputusan ya. Yang pertama tentu saja kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangannya itu ada apa saja. Dari 2 nilai itu kita harus memilihnya, nilai yang bertentangan ini apa saja. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan siapa saja yang terlibat di dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Apa saja fakta yang terjadi. Kemudian yang keempat, kita harus menguji benar atau salah. Ya, benar salahnya itu kita mengujinya dengan cara apa? Yang pertama ada uji legal. Apakah hal tersebut melanggar hukum atau tidak? Kalau ada yang melanggar hukum, berarti itu bukan termasuk dilema etika, tetapi termasuk bujukan moral. Kemudian uji regulasi. Uji regulasi itu apakah kita menyalahi atau melanggar kode etik atau profesional. Kemudian yang ketiga uji intuisi. Yang keempat uji panutan dan kemudian uji publikasi. Nah, uji publikasi ini ketika kita mengambil keputusan, kemudian barangkali nanti diviralkan, apakah kita akan merasa nyaman dengan viralnya itu atau tidak. Kalau kita sudah mengambil keputusan yang benar sesuai dengan prinsip atau prosedur pengambilan keputusan, ketika viral kita akan baik-baik saja karena dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita menguji benar melawan benar dengan 4 paradigma tadi. Kemudian kita menerapkan prinsip resolusi mana yang akan kita pilih. Yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Kira-kira apa saja atau pilihan apa lagi dari 2 keputusan tersebut, 2 pilihan itu. Apakah
pilihan yang lain atau tidak. Setelah itu yang kedelapan membuat keputusan, dan yang terakhir kita refleksikan apakah keputusan yang sudah kita ambil itu sudah sesuai, sudah berpihak kepada murid atau belum. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya, dalam menghadapi dilema etika ini ada beberapa langkah ya, sehingga keputusan yang kita bisa berikan atau kita ambil itu sesuai ya, karena dengan 9 langkah tadi yang sangat bagus. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Setelah tadi kita mengambil prosedur 9 langkah, kemudian kita merefleksikan, tentu saja dalam mengambil keputusan ketika kita menghadapi situasi dilema etika, kita harus menguasai emosi kita juga, ya, keterampilan sosial emosional kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, tentu itu juga mempengaruhi emosi kita. Jangan terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, itu yang pertama. Tenangkan dulu. Kemudian yang kedua, di dalam sebuah institusi, ya, di sekolah, itu tentu saja keputusan tidak diambil secara sendiri. Ada guru-guru, kemudian ada komite sekolah. Nah, keputusan itu akan efektif ketika kita melibatkan atau berkolaborasi juga dengan guru-guru dan keluarga sekolah dan stakeholder yang lainnya, seperti itu. Berarti adanya kolaborasi dari semua jajaran sekolah, baik dari kepala sekolah dan guru-guru ya. Betul. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Ya. Tantangannya itu seperti yang kita tahu ya, kalau sebuah keputusan itu tentu saja tidak dapat menyenangkan semua pihak. Ketika kita mengambil keputusan A, tentu ada pihak yang merasa dikecewakan karena ingin mengambil keputusan B. Itu tantangannya. Bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan walaupun tidak menyenangkan semua orang, tetapi dapat mengakomodasi seluruh keinginan atau kesepakatan dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Selanjutnya Bu, nah di sini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal tersendiri tidak ada ya, karena dilema etika itu terjadi situasional ya, tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya, tentu saja ketika ada masalah itu tidak langsung segera diambil keputusan, tapi kita tenangkan dulu, kita pikirkan dulu baik-baik bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian langkah-langkah yang kita ambil juga harus 9 langkah tadi. Jadi ketika hari Senin kita menghadapi suatu masalah, tidak langsung pada hal itu, tapi kita tenangkan dulu. Setelah tenang baru kita pikirkan lagi bagaimana cara menyelesaikan dilema etika tersebut. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Faktor yang membantu itu adanya kolaborasi, yang bekerja sama guru, kemudian ada komite sekolah yang membantu kita, kemudian tentu saja murid yang harus kita perhatikan, yang menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan ya, karena pengambilan keputusan itu harus berpihak kepada murid, kemudian sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan juga harus bisa kita pertanggungjawabkan. Ya Bu, terakhir ya Bu, nah dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Ibu, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari dilema etika? Iya. Nah, pelajaran yang dapat kita petik dalam menghadapi suatu dilema etika ya,
dalam mengambil keputusan tentu saja kita tidak bisa menyenangkan semua pihak, kita tidak bisa menyenangkan seluruh stakeholder, tapi kita bisa melaksanakan atau menerapkan 9 prosedur langkah dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan nilai kebajikan, kemudian berpihak kepada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Tidak asal-asalan mengambil keputusan sesuai dengan keinginan kita saja. Ya, apa sih tadi ya, harus tersusun, terencana. betul sekali, karena ketika masalah tersebut kita selesaikan secara sendiri kemudian terburu-buru, tentu akan ada konsekuensi yang kita hadapi di masa mendatang dari keputusan tersebut. Terima kasih ya Bu, luar biasa sekali sesi wawancara kali ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dari Ibu ya, bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan, kemudian bagaimana dengan cara Ibu untuk bersikap tenang ketika adanya kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral ya. Terima kasih Ibu atas waktunya.
Bye.